Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif SD Negeri Mangunharjo 01 tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara. Adapun acara pada siang hari ini yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan acara yang ketiga doa. Dilanjutkan dengan acara sambutan sekaligus kegiatan diseminasi dan terakhir penutup. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar acara diseminasi pada siang hari ini. Adapun acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Dewi Susanti dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Dewi monggo. Hiduplah Indonesia yang kuat. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu doa. Kepada Bapak Zainal Arifin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu semua, marilah kita sejenak tundukkan kepala kita. Saya berdoa bersihkan hati kita. Semoga kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar
Ya Allah yang Maha Mengetahui, bersihkanlah hati ini, mudahkanlah diri ini untuk menerima petunjuk, menerima ilmu yang Kau berikan pada kegiatan diskriminasi dalam budaya positif di SD Negeri Muhammad Jamal Santuri. Berikanlah kemudahan kami, cerahkanlah hati kami, dan mohon ampun segala dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Mangunharjo 01 atau yang mewakili. Kepada Bapak Muhammad Alif Rudi, SH, SPD, GR, kami persilakan. Terima kasih. Saya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Profesor Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Afif Rahman MSIMPD, dikarenakan beliau berhalangan hadir karena sedang ada acara kedinasan di luar kota. Baik, pada pagi yang cerah dan ceria ini, alhamdulillah kita bersama dikumpulkan dalam majelis tempat yang positif untuk mengikuti acara diseminasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Adapun diseminasi ini diselenggarakan oleh Bapak Muhammad Zainal Arifin SPD dan Ibu Nur Kolifah SPD dalam rangkaian kegiatan acara dari Kemendikbud Republik Indonesia, yaitu program pendidikan calon guru penggerak. Angkatan berapa, Pak? Alhamdulillah sudah sampai angkatan ke-9. Alhamdulillah, bersyukurillah, SD Negeri Mangunharjo 1 sudah ada yang lulus pada acara program calon guru penggerak yang diikuti oleh Ibu Rinawati SPD. Angkatan berapa itu? Alhamdulillah, angkatan saya ikut berbangga Ibu Rinawati sudah lulus, diberikan kelancaran, sudah menerima sertifikat. Berapa jam itu? 310 jam. Luar biasa sekali. Itu saya kalau ikut BIMTEK itu berapa kali session dan berapa kali acara itu tidak sampai ke 310 jam. Dan alhamdulillah lagi ada juga untuk CGP yang kedua, bukan CGP sekarang, tapi guru penggerak Ibu Sulistyo Nurul SPD. Angkatan berapa Ibu? Gimana? Angkatan 7. Alhamdulillah sudah lulus, lancar, sudah terima sertifikat. Tapi tidak bisa dilakukan beban untuk kebutuhan karir ya. Iya. Alhamdulillah beliau berdua, Ibu Rinawati SPD dan Ibu Sulistyo Nurul SPD, sangat menginspirasi rekan-rekan yang lain, sehingga Bapak Zainal Arifin dan Ibu Nur Kolifah juga termotivasi dan alhamdulillah lulus
Kemudian alhamdulillah lagi ada 2 orang yang sedang berjuang atas nama Muhammad Al-Yudi. Diri saya sendiri tahap 10, alhamdulillah saya sudah praktik mengajar, dan Ibu Susanti nanti tanggal 20 mohon doanya Bapak Ibu karena dari Nasional, amin, dan yang kedua dari Ibu Susanti untuk lulus program ini agar kiranya langsung lolos pendidikan PPG ya, pendidikan profesi guru, berarti rencananya tahun 2024 itu ya. Kan ini kan lulus guru penggerak kan 2024 ya, baru dapat sertifikatnya terus dipakai untuk PPG seperti itu. Nah, semoga dimudahkan untuk beliau berdua. Terima kasih. Saya dapat kisi-kisi dari Bapak Kepala Sekolah, pesan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian semoga kegiatan diseminasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan guru di SD Monorejo 1, dapat menginspirasi, dapat berbagi praktik baik, dapat untuk tidak hanya sebatas pelaksanaan nanti bukan jalan, semoga kiranya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, kehidupan di sekolah, dari guru kelas 1, 2, 3, 4 sampai dengan 6 diaplikasikan kepada anak-anak semua. Dan tidak lupa ada pesan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang Bapak Ibu CGP 9 ini, beliau berdua, agar kiranya dapat mewujudkan budaya positif dalam lingkungan sekolah, menjadi motor penggerak. Selain dibantu oleh 2 orang guru penggerak yang sudah lulus, dapat berkolaborasi bersama mewujudkan nanti bisa menjadi sekolah penggerak di tahun 2024. Mungkin program kedepannya ya Pak Divin. Kemarin saya dapat bocoran dari Bapak Sekretaris PGRI, nanti katanya saya dan Mbak Santi dibocorin, nanti katanya Pak Yana SK di sini jadi kepala sekolah. Itu info A1 yang dibocorin saya dan Ibu Susanti pas kemarin ANBK, karena ada kompetitor lain yang sudah acak-acak di sini Bapak. Iya, Bapak Presiden MPD itu sangat mengidamkan di sini, tetapi pejabat di atas beda kehendak. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan, seperti itu. Kemudian semoga beliau berdua dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, baik yang sudah lulus guru penggerak maupun yang sudah berjuang untuk dapat menerapkan budaya positif dan dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Semoga anak didik di SD Monorejo 1 ini dapat berkembang, dapat belajar dengan dekat dan menerapkan nilai-nilai dari budaya positif yang ada. Kemudian tidak usah panjang lebar, karena banyak acara yang lain. Nanti juga ada undangan dari Bapak perangkat untuk acara beliau nanti jam sore. Saya tidak usah panjang lebar karena sudah banyak jadwal-jadwal yang lain. Untuk itu dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia, pada pagi hari ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdurrahman SIABD, membuka acara diseminasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Demikian psikologi dari saya. Apabila ada salah dan hilang dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya diseminasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Khalifah SPD SD dan Bapak Muhammad Zain Arifin SPD. Ya, masih semangat Bapak Ibu? Kita petikan yel-yel semangat dulu. Walaupun ini sudah menjelang siang, jam 11. Kita biasa budaya kita ucapkan semangat pagi, tangan kanan biasa semangat, semangat, semangat. Dilanjut tangan kiri, semangat, semangat, semangat. Gitu. Semangat pagi. Semangat, 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 semangat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tadi sesi pertama sudah disampaikan oleh Ibu Nur Khalifah. Iya, nanti pasti ada itu. Untuk sesi selanjutnya, sesi kedua, nanti 30 menit ke depan kita akan belajar bersama mendiseminasikan tentang budaya positif yang sudah saya dapat dari kegiatan pendidikan guru negara ini di modul 1.4. Flashback yang tadinya sudah disampaikan oleh Ibu Nur Khalifah, jadi tadi sudah diawali yaitu tentang filosofi KHD itu sebagai fondasi kita ya dalam kegiatan yang sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah kita di SD Negeri Mangun Harjo 01 itu sebagai fondasi. Tanpa ada itu filosofi KHD Hajar Dewantara maka kita tidak memiliki pedoman. Makanya tadi sangat penting disampaikan oleh Ibu Nur Khalifah tentang kaitannya filosofi KHD. Dan dilanjutkan dengan budaya positif. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Ibu Nur Khalifah tentang budaya positif. Tadi tentang disiplin diri, dan juga tadi sudah disampaikan juga hukuman, restitusi, konsekuensi maksudnya. Hukuman tadi diimbau kita semua, khususnya Dewan Guru di SD Negeri Mangun Harjo 01, kita minimalisir untuk kegiatan yang namanya hukuman, karena itu memiliki dampaknya itu tidak dampak positifnya pendek Bapak Ibu. Tapi dampak negatifnya itu yang panjang. Seperti contoh dampak positif, misalkan anak-anak, salah satu anak datang terlambat. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nur, malah memakai sepatunya itu malah hitam. Kalau mungkin pada saat itu Bu Nur memberikan hukuman dengan lari-lari, pagi berusaha disuruh lari-lari keliling lapangan misalkan, atau disuruh tadi malah disampaikan kok ngepel WC, seperti itu oke, bisa memberikan efek jerah. Tetapi dampak negatifnya justru malah lebih panjang. Anak bisa menjadi pendendam, awas nanti ya. Itu saya menjadi seperti ini nanti kalau sudah itu mungkin akan muncul, bisa jadi perasaan-perasaan seperti itu. Padahal kita setiap hari selalu memberikan budi pekerti kepada anak-anak kita agar selalu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, dan tentunya sopan dan santun. Makanya untuk hukuman ini kita minimalisir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Konsekuensi dan resiko
sehat selalu. Ya sebentar itu levelnya masih loading proses. Oke, siap. Saya ngomong. Ini sudah masuk kan? Kita perlu beli kabel itu Pak, penghubungan salah. Oh, sudah masuk. Matikan dulu. Oke, nah nanti kita ikuti saja gerakan yang ada di depan. Pak Ruci bisa bersama kita ya. Kita gerak-gerak walaupun ini sudah agak siang. Kita senang smart teacher. Smart teacher. Mari. Saya pikir saya rasa. Oke. Tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan tidak bernafas. Siap berdoa, terputar tangan diputar, duduk tangan digulung, dipagar bunda, kiri atas bawah siap berdoa. Jari kanan, satu jari kiri, menjadi empat jari, dua jari kanan, dua jari kiri, menjadi empat, dua kamera, tiga jari kanan, tiga jari kiri, menjadi enam, dua menara tinggi. Empat jari kiri menjadi 85 kelinci. Lima jari kiri menjadi 10. Siap berdoa. Asik ya? Lagi mulai dari sini kita mulai SMK ya sekali lagi ya Bapak Ibu. Tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan duduk yang rapi yang siap berdoa. Putar tangan diputar, duduk tangan digulung, ulang melingkar dipagar bunda. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, menjadi dua, dua panjang-panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, menjadi empat, dua kamera trek. Jari kanan, tiga jari kiri, menjadi enam, dua menara tinggi. Empat jari kiri, menjadi delapan, dua telinga kiri. Lima jari kiri, menjadi 10. Siap berdoa. Terima kasih Pak Ibu. Tadi sudah melaksanakan ice breaking. Selanjutnya
Oke, masih semangat ya Bapak Ibu ya? Sudah siap, tetap semangat, tetap menerima diseminasi dari kami berdua. Saya Pendeta Aditi dan juga Ibu Nur Bang SPB. Baik, saya lanjutkan untuk kegiatan hari ini, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah diterangkan panjang lebar, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ini sangat penting Bapak Ibu, untuk diri kita sebagai orang tua dan untuk diri kita sebagai guru dan juga kepada murid. Murid juga sama. Jadi, kebutuhan dasarnya ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Seperti makan, pakaian, rumah. Nah, itu bertahan hidup. Coba kita cari lebih dalam lagi, gali lebih dalam lagi untuk SD kita di SD Negeri Mangunharjo 01. Apakah ada untuk anak-anak kita yang belum memiliki untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup? Sudah dapat semua Bapak Ibu? Coba kita gali lebih dalam lagi. Ketika Bapak Ibu masuk kelas, terus bertanya kepada anak, "Nah, hari ini sudah sarapan belum?" Jawabannya apa Bapak Ibu? Ada yang belum, ada yang sudah. Baik Bapak Ibu. Nah, itu berarti Bapak Ibu, identifikasi kita terhadap kebutuhan pokok, kebutuhan dasar manusia, khususnya pada murid kita yang tadi tentang sarapan, ada yang sudah yang belum. Berarti untuk sarapan harus kita perhatikan. Berarti anak didik kita itu belum sepenuhnya, belum seutuhnya mendapatkan kebutuhan dasar. Hanya geser jam saja Pak, yang betul. Tapi lebih bagusnya apabila sarapan tersebut dilaksanakan di rumah masing-masing, dan itu akan menjadikan budaya positif yang ada di SD kita, sehingga kita saat di kelas itu anak-anak sudah fokus sampai istirahat jam pertama. Pengalaman yang belum sarapan terkadang belum masuk jam istirahat pertama, masih jam 8:30, anak-anak sudah lemas. Ada yang pegang perut, ada yang nyeleke kepala di meja, ditanya, "Kenapa?" "Lapar." "Tadi nggak sarapan?" "Iya." Ada itu yang menjadikan kita tuh sebagai guru harus benar-benar teliti dan benar menggali lebih dalam anak-anak, sehingga pembelajaran di kelas kita itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai filosofi tadi. Kita untuk menuntun, bukan menuntun tumbuh kembang murid sesuai bakat potensi masing-masing. Kalau sudah awalnya masuk kelas itu sudah sarapan, sudah siap untuk belajar, insya Allah yang kegiatan belajarnya juga berjalan dengan baik. Tapi kalau sebaliknya ya tidak maksimal. Nah, makanya mari kita ubah budaya-budaya yang belum positif itu, karena budaya positif itu muaranya dari disiplin positif. Disiplin positif tadi sudah diterangkan Ibu Nur, muaranya ke disiplin diri. Kalau anak-anak sudah menginginkan disiplin diri itu, memang itu suatu kebutuhan saya, bukan berasal dari takut karena hukuman, bukan berasal dari karena ingin mendapatkan penghargaan, maka kebutuhan diri itu bisa terwujud, bisa tercapai melalui disiplin dirinya. Berarti apa yang saya lakukan itu dampaknya apa? Dia akan tahu, karena dia memiliki motivasi. Motivasinya dia motivasi dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Tadi sudah diterangkan lebih dalam kaitannya dengan menggenggam tadi ya. Pak Budi tadi berusaha untuk memberikan merayu bagaimana agar guru itu bisa membuka. Intinya apa sih pelajaran yang dapat kita ambil? Semuanya kegiatan apapun yang kita lakukan itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Bapak Ibu di rumah misalkan disuruh suaminya, "Bu, seperti ini," terus panjangan semua mau, itu sebetulnya bukan suaminya yang menyuruh atau mengontrol, bukan, tetapi itu berasal dari
ibu sendiri, motivasi ibu sendiri. Nah, itu kaitannya dengan nantinya restitusi. Baik. Untuk yang kedua tentang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita analisa kembali bahwa itu untuk di SD kita, di satuan pendidikan kita, untuk kebutuhan dasar manusia yang kedua, untuk murid, apakah itu sudah tercukupi kasih sayang? Insya Allah di wadah di SD kita tidak broken pun semua ya, tidak maksudnya gitu. Maksudnya keluarganya baik-baik saja. Mengapa? Karena itu awal darinya dari keluarga. Karena pusat pendidikan itu kan ada 3 waktu ya, sebagaimana kita ketahui, dari keluarga, masyarakat dan juga sekolah. Kalau keluarganya sudah oke, bagus, maka kasih sayang. Nah, untuk kasih sayang itu bisa otomatis muncul. Tetapi kalau dalam keluarga itu kurang bagus, maaf, biasanya anak-anak itu kita perhati caper di kelas, misalkan pelajaran teman-temannya sudah asik berdiskusi, justru malah dia ngelendor atau malah butuh awai di mengekor kita. Ini apa sih? Karena dia ingin disayang, karena disayang. Bagi kita harus respect akan hal itu. Jangan sekali-kali kita ngomong, apa sih sampai kok ngetutup Pak Guru terus? Gak boleh nih. Berarti kebutuhan dasar yang kedua itu belum tercukupi anak itu. Oke, yang ketiga itu penguasaan. Nah, ini biasanya untuk anak SD yang sudah mungkin dari kelas 1 sudah ada yang penguasaan. Pengen biasanya anak itu menang sendiri dalam kelas itu, mengatur teman-temannya senangnya. Nah, orang belum bayangnya kok jadi gaduh kelasnya. Biasanya ada itu. Kadang kita mengecap anak itu hiperaktif, dibodohin. Nah, kadang kita gali lagi, analisis kembali. Biasanya berarti anak itu belum mendapatkan kebutuhan yang ketiga itu. Intinya dia menguasai di sekitar yang ketiga ini, penguasaan. Bisa dicap dengan anak nakal ini. Senangnya jahil misalnya ini. Lanjut, yang keempat ini adalah kebebasan. Biasanya ini didapat dari keluarga terkekang, misalkan terbawa di kelas, biasanya buat gaduh di kelas. Itu berarti anak tersebut belum mendapatkan kebutuhan dasar manusia yang keempat. Lanjut, yang kelima itu adalah kesenangan. Untuk kesenangan, biasanya anak-anak ini membuat acara kegiatan yang merugikan orang lain. Contohnya, misalkan pada saat di kelas gojek anaknya itu tidak kondusif, kelasnya ramai dengan lempar-lemparan kertas misalkan. Ternyata ditanya dia senang kalau lempar-lemparan kertas. Berarti anak tersebut itu belum sepenuhnya mendapatkan kesenangan ini. Jadi 5 dasar kebutuhan ini, mari kita analisa, mari kita identifikasi setiap anak didik kita agar kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan dasar yang kelima ini. Dan perlu kita garis bawahi, semua kegiatan yang kita lakukan, bukan kita, semua, baik itu kegiatan yang baik dan juga maaf, jangan merugikan orang lain, pasti memiliki tujuan. Pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ya ini, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita lapar, ya pasti mau makan ya, karena kita lapar. Ini sebagai dasar kita agar kita pada saat berhadapan langsung dengan anak didik kita, tidak serta-merta kita langsung memberikan hukuman. Awas, hukuman jangan. Sekali-kali kemarin kita ubah budaya positif di SD Negeri Mangunharjo ini, hilangkan itu hukuman. Mari kita lebih bagus lagi, ke arah lebih bagus lagi. Nanti ada ya posisi-posisi. Oke, 5 posisi kontrol ini maksudnya ke sini. Yang pertama tadi penghukum, tipe penghukum ini perlu kita merenungkan diri kita masing-masing, posisi kita itu di mana, apakah
masih senang sebagai posisi penghukum yang dampaknya itu luar biasa, dampak panjangnya maksudnya penghukum ini. Terus apakah kita sebagai membuat merasa bersalah? Contoh seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu menerangkan misalkan pelajaran yang sulit, misalkan matematika ini, terangkan jelas sekali Bapak Ibu menerangkan runtut. Tetapi pada saat anak itu melaksanakan asesmen, dia nilainya kurang, atau pada saat kegiatan pembelajaran dia gaduh di kelas, maka Bapak Ibu bilang seperti ini, "Cah boyok, belas sama Pak Guru atau Bu Guru, nanti Pak Guru atau Bu Guru bisa dimarahi kepala sekolah kalau kalian gaduh." Berarti anak itu dibuat dia itu bersalah dalam kelas. Nah, ini posisi yang kedua. Yang pertama hukum, yang kedua merasa murid itu dibuat merasa bersalah. Yang selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, ini sebagai teman digandeng berarti. Misalkan ada anak yang gaduh di kelas, nah kita gandeng dengan kata-kata, nah seperti teman, seperti teman. Komunikasinya intinya di komunikasi. Selanjutnya adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini berarti posisinya kita paham betul dan murid juga diajak. Artinya apa? Dalam posisi pemantau, kelas kita itu sudah memiliki kesepakatan, sudah dibuat kesepakatan tiap kelas. Misalkan boleh membuat kesepakatan berangkat harus masuk kelas jam 7, kalau melewati jam 7 harus misalkan harus membaca atau di perpustakaan dan sebagainya, atau dengan konsekuensi yang lain, dengan konsekuensi lain. Artinya apa? Anak didik kita, siswa kita, dan guru itu membuat kesepakatan, dan kesepakatan itu kalau dilanggar maka anak tersebut harus melaksanakan sanksi atau konsekuensinya. Itu harus pemantau, sebagai pemantau. Jadi pemantau tahu betul aturan yang ada di sekolah, aturan yang ada di dalam kelas, tahu betul, dan anak juga tahu. Makanya ini dijadikan sebagai posisi pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Nah, ini manajer, calon kepala sekolah, guru penggerak juga. Ini diharapkan setiap guru itu harus dalam posisi manajer, dan posisi manajer itu kaitannya dengan restitusi. Nanti akan ke arah situ Bapak Ibu. Minimal kita sebagai pemantau Bapak Ibu untuk menuju posisi manajer. Jadi ini bertahap ya. Penghukum merasa bersalah, mari kita tinggalkan ini, yang dua ini. Kita masuk ke sebagai teman, pemantau, dan maksimalnya kita sebagai manajer. Jadi dengan posisi manajer kita menerapkan tahap-tahap dari kegiatan restitusi. Ada pertanyaan mungkin baru terlalu cepat atau kurang lambat atau kurang cepat? Oke, terima kasih. Baik, mari kita belajar untuk kasus ini, studi kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita menempati pada posisi penghukum seperti ini, patuhi aturan sekolah, lalu kamu berdiri di depan barisan, penghukum, terus membuat bersalah misalkan Bapak Ibu guru seperti ini, bagaimana? Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, nak? Pak Guru kecewa berat sama kamu. Kecewa berarti anak sudah dibuat merasa bersalah. Kecewa Pak Guru dengan kamu. Kecewa banget Pak Guru dengan kamu. Posisi yang kedua ini. Jadi ini untuk penghukum dan membuat merasa bersalah ini berusaha kita tinggalkan. Lanjut sebagai teman. Ayolah, kamu sudah tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah tidak apa-apa. Besok lagi perbaiki dengan yang lebih baik. Sebagai teman seperti itu, misalkan mengajaknya kepada siswa kita. Terus sebagai pemantau, misalkan kamu melanggar, ditanya itu
Terus apa peraturan dan konsekuensinya? Anak langsung jawab, peraturan seperti ini Pak Guru, peraturan seperti ini Bu Guru. Konsekuensinya apa? Kamu harus apa? Nah seperti ini. Misalkan anak tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu Guru sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Tinggal dibacakan saja. Si A jika tidak membuat PR, konsekuensinya seperti ini. Anak langsung paham, oh iya dulu saya membuat kesepakatan bersama Bapak Ibu Guru di kelas saya. Itu sebagai pemantau, hanya memantau saja, mengawasi, mengawasi murid-murid kita. Selanjutnya adalah manajer yang kita tuju, tujuan kita ke sini manajer. Contohnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan A? Ditanya itu. Nanti kan jawab dia, kesalahannya apa. Terus kira-kira bagaimana akan memperbaiki kesalahan ini? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Berarti ini kan kata kunci itu. Anak itu disuruh untuk menumbuhkan motivasi dari dirinya sendiri, mencari jawaban dari dirinya, bukan dari orang lain. Jadi anak itu berusaha untuk menjawab, oh ya saya harus seperti ini. Nah itu maksud dari posisi manajer itu Pak. Jadi posisi penghukum, membuat merasa bersalah ini sebagai identitas yang gagal dulu. Percuma kita keluar tenaga, kita keluar pikiran, itu nggak ada efeknya baru. Nah, mari kita menuju ke posisi yang berhasil, yaitu sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Bagaimana Bapak Ibu sepakat ini untuk menuju ke minimal sebagai pemantau? Terima kasih ya. Mari kita posisikan diri kita sebagai pemantau minimal itu Bapak Ibu. Utamanya adalah sebagai manajer, agar motivasi intrinsiknya, internalnya dari dirinya sendiri muncul dengan bukan dari takut karena hukuman, bukan dari karena menginginkan suatu hadiah, bukan seperti itu. Nah, keyakinan kelas pasti Bapak Ibu sudah membuat semua ini ya, keyakinan kelas. Jadi bisa dibuat di awal anak itu masuk kelas awal berarti ini. Atau juga kalau itu keyakinan kelas itu sudah tidak relevan lagi, bisa kalian revisi, Bapak Ibu revisi bersama anak-anak tentunya, karena keyakinan kelas itu harus dibuat bersama. Jadi intinya untuk membentukkan keyakinan kelas itu awalnya anak-anak itu disuruh menuliskan aturan-aturan yang sesuai dengan keinginannya. Jadi nanti beberapa terus monggo bebas, satu anak 10 nggak apa-apa. Dari aturan boleh yang negatif, boleh yang positif. Itu misalkan tidak boleh dengan bahasa seperti tidak boleh nggak apa-apa. Ya setelah itu mari dikumpulkan itu guys, kita dikumpulkan untuk menyusun keyakinannya. Dan keyakinan ini kan sumbernya ke arah kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita berarti P3, profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi tersebut. Ke arahnya ke arah situ. Itu untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu lebih universal itu. Beda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bisa dalam satu kelas cukup 5 atau 3 keyakinan saja Bapak, tidak usah banyak-banyak. Mengapa? Supaya anak itu mudah mengingat. Coba kalau buat keyakinan kelas lebih dari 10, bingung nanti anaknya nih. Saya melanggar seperti ini keyakinan kelasnya, berarti saya tidak melaksanakan ini, bingung. Yang simpel saja 3 atau 5 tetapi mencakup semua peraturan kelas kita. Seperti itu untuk membentuk keyakinan kelas. Jadi bagi yang belum kita bentuk keyakinan kelas kita, mengapa kita bentuk keyakinan kelas? Ini sebagai dasar untuk membangun budaya positif. Budaya positif yang ada di SD Negeri Mangunharjo 01, yaitu membentuk keyakinan kelas. Kalau anak itu sudah meresapi, sudah yakin, sudah percaya, maka anak-anak itu akan
meminimalisir kegiatan-kegiatan yang merugikan dirinya, pasti. Karena munculnya dari diri dia sendiri, bukan dari Pak Guru, bukan dari orang lain. Nah, itu untuk keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas ini, gurunya ya sudah membuat pasti guru juga ya. Contoh keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar. Belajar nih, ada anak-anak kalau belajar nggak ada PR, makanya kita buat keyakinan kelas seperti itu. Terus setiap anggota kelas perlu senang, harus senang. Jadi pembelajaran jangan tegang, tetapi anak itu kita buat gembira, gembira dia harus senang. Jangan tegang. Kalau tegang berarti posisi kita belum filosofi haji, masih menuntut, belum menuntut. Nah, maka dari itu mari kita ubah ke arah yang menuntut. Filosofinya kan seperti itu, seperti Pak Tani yang menanam jagung Pak Rudi, maka jagung tersebut apa bisa berubah menjadi padi Pak Rudi? Tidak bisa kan? Jagungnya tetap jagung dari awal coblok sampai akhir panen dan tetap jagung. Makanya kita hanya bisa menuntut tumbuh kembangnya jagung tersebut seperti kita di Sabda Pendidikan di SD. Baik, selanjutnya masih itu setiap anggota kelas perlu merasa aman dan nyaman di kelas ini, aman, nyaman, saling menghargai. Nah ini baru saling menghargai, mencakup banyak sekali ini peraturan saling menghargai. Misalkan kita harus menghargai teman kita saat berbicara, menghargai teman kita saat misalkan bermain, semua itu masuk, semua ini saling menghargai. Terus keyakinan kelas yang lain misalkan bersikap positif, baik yang baik ini senantiasa membantu. Ini bisa dibaca bahwa itu untuk contoh-contoh keyakinan kelas. Nanti PPT-nya kami bagi agar kita bersama-sama belajar bisa merubah untuk mewujudkan budaya positif yang ada di SD kita. Baik, selanjutnya adalah segitiga resolusi. Nah tadi saya sudah terangkan panjang lebar tentang pada intinya kita akan melaksanakan tahapan segitiga resolusi. Tadi segitiga resolusi itu pada tahap apa? Bapak posisi kita sebagai apa? Sebagai manajer. Itu melaksanakan segitiga restitusi. Ini baik sekali Bapak itu kalau kita laksanakan tahapannya seperti ini. Jadi yang namanya segitiga kan itu segitiga ini kan segitiga. Tahap pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas. Misalkan ada anak gaduh di dalam kelas, karena pasti ada penyebabnya. Anak tersebut misalkan mengerjakan PR, tapi dicontoh kalau kancang-kancang, dicontek oleh teman-temannya. Pasti yang merasa membuat mengerjakan PR marah kan? Kadang sampai marahnya anak tersebut bisa membuat gaduh di kelas, bisa dobrak meja atau malah bisa berantem. Maaf, itu kita stabilkan emosi anak tersebut. Ini di proses menstabilkan identitas. Bisa kita tanyakan tentang keyakinannya, kita tanyakan mengapa kok kamu seperti ini. Nah nanti kan menjawab anak tersebut. Oh iya, mungkin bisa ditambahkan, mungkin Pak Guru kalau posisi seperti kamu, mungkin Pak Guru akan merasakan hal yang sama, karena Pak Guru juga manusia. Itu menstabilkan. Tadinya yang berapi-api, misalkan jengkel yang luar biasa, kita stabilkan. Setelah anak itu stabil dengan kondisinya, maka kita bisa masuk ke tahapan yang kedua. Percakapan tersebut yaitu melakukan validasi tindakan yang salah. Mari dituntut dengan pertanyaan-pertanyaan. Anak, mengapa kamu melakukan hal ini? Kesepakatan kelas kita apa? Keyakinan kelas apa yang misalkan yang kalian langgar, yang kamu langgar, yang kamu tidak laksanakan. Nah, nanti anak tersebut akan menjelaskan. Misalkan menghargai orang lain Pak Guru, dia kan tahu keyakinan kelasnya. Kita jelaskan tindakan tersebut itu salah. Setelah tahapan yang kedua, setelah anak itu paham posisinya, kaitannya dengan
Oke, selanjutnya yang tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah divalidasi tindakannya salah, kita tanyakan kepada anak tersebut, pada siswa tersebut, keyakinan apa yang kamu akan perbaiki dari masalah yang kamu perbuat. Maka coba kan dia berpikir, saya akan lebih seperti ini Pak Guru. Berarti dalam segitiga restitusi ini kita itu sebagai guru hanya sebagai pemancing saja, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang positif kepada anak. Nantinya anak itu akan yang menjawab, mencari solusinya sendiri. Jadi masalah mencari solusi. Itu penerapan di segitiga restitusi. Ada 3 ya. Bagaimana kalau penerapannya itu apakah harus urut? Ya, urut Bapak Ibu. Sebetulnya mungkin kita itu sudah melaksanakan Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Hanya saja kita belum tahu ilmunya seperti apa. Sebenarnya kita sudah melaksanakan. Mungkin Bapak Ibu langsung bisa melaksanakan validasi tindakan yang salah. Kalau mungkin anak itu sudah stabil, maksudnya langsung menanyakan keyakinan. Dengan diseminasi ini kita laksanakan sesuai dengan kaidahnya, tahapannya. Dan yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Stabilkan identitas. Yang kedua, terus yang terakhir, Bapak Ibu mungkin ada pengalaman atau pengalaman Bapak Ibu dalam membimbing anak untuk keluar dari masalahnya. Bisa saja mungkin Bapak Ibu langsung ke arah sini, validasi tindakan yang salah. Kamu itu salah seperti itu. Yang betul di sini Bapak Ibu kita urutkan agar kita bisa tahu tahap-tahapannya. Oke, mungkin untuk materi yang terakhir tentang segitiga restitusi kaitannya dengan budaya positif yang ada di SD Negeri Mangunharjo 01 yang sudah baik, mari kita tingkatkan. Apabila itu belum muncul, mari kita munculkan melalui menumbuhkan motivasi diri pada peserta didik kita melalui materi-materi yang sudah kami sampaikan, Ibu Nur dan juga saya dari awal filosofi KD sebagai awal fondasi kita. Selanjutnya berdisiplin diri, disiplin dari posisi kontrol kita, dari 5 posisi kontrol. Selanjutnya kita memahami juga tentang kebutuhan dasar manusia, itu juga ada 5, dan penerapannya dalam segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Semangat ya? Coba ini hampir selesai Bapak Ibu. Coba saya mengingat Bapak Ibu berdiri semua, yuk bisa di depan saya ini untuk kegiatan akhir kita. Yuk Bapak Ibu, saya mau berdiri, kita speaking lagi agar kegiatan pada siang hari ini kita tetap dalam keadaan semangat dan penuh konsentrasi mendapatkan ilmu-ilmu dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Ini hanya konsentrasi saja Bapak Ibu. Bernyanyi saja ya. Oke. Baik, kita mengaktifkan otak kanan dan otak kiri. Yang biasanya kita berpikir hanya otak kiri saja, kita aktifkan otak kanan dulu. Dengan cara menembak jari 2 seperti ini. Kita tembak jari kiri yang ditembak seperti ini, kiri. Setelah itu dikembalikan yang kanan. Ini konsentrasi dan juga pelatih kita, otak kita. Oke, pakai hitungan dulu ya. Pakai hitungan. Dari yang jari kiri menembak 2 jari kanan. 1, 2, 1, 2. Yang pelan-pelan dulu, 2.
Satu, dua. Agak cepat dulu. Satu, dua. Oke, Ibu Kristiani sudah lancar. Baik. Hitungan 1, 2 sudah oke. Kita lanjut pakai lagu. Lagunya cicak-cicak di dinding saja. Ini asal Ya. Ini hanya mengaktifkan saja nih. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ini bisa kita latih kepada anak-anak kita agar otak kanan otak kiri bisa aktif semua. Baik, kalau tadi hitungan 1, 2 berarti sekarang yang menggunakan lagu. Jadi dari kiri kanan ke kiri ya. Cicak di dinding, diam-diam merayap, seekor nyamuk, lalu ditangkap. Oke, lebih cepat lagi. Saya yang menyanyi, Bapak Ibu yang memperhatikan. Oke, boleh nih? Oke, langsung ke nyanyi. Yang jari kanan nembak jari kiri. Oke, boleh. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Itu hanya untuk saja oleh kita untuk bisa diterapkan didik kita sehingga didik kita itu tidak hanya berpikir menggunakan otak kiri, bisa otak kanannya juga bisa aktif. Dari awal hingga akhir kegiatan diseminasi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif khususnya di SD Negeri Muhammadiyah 01 ini telah kita laksanakan. Saya sebagai penyaji dan juga Ibu Nur, yang pertama mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini dalam kegiatan penyajian diseminasi. Mudah-mudahan kami berdua berharap semoga ilmu dari kegiatan diseminasi ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Dan tentunya mari kita bersama-sama Bapak Ibu berkolaborasi, saling mengingatkan, saling mengisi dalam kegiatan mewujudkan budaya positif di SI kita tercinta ini. Saling berkolaborasi Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu misalkan membutuhkan apa, jangan sungkan untuk bertanya kepada kami berdua atau kepada senior kami yang sudah lulus di pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Linawati dan Ibu Sulistyo Ningrum. Mari kita sama-sama berkolaborasi agar di SD Muhammadiyah 01 ini menjadi pusat percontohan bagi SD yang lain kaitannya dengan budaya positif. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan diseminasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif dari Bapak Muhammad Zainal Arifin dan Ibu Nurhal. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kegiatan diseminasi pada hari ini. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara pada siang hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Saya di sini sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kamu buka ini salahnya lagi yang terhormat, kan dia kan salahnya para.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya? Ya. Semangat. Semangat. Baik, pada kegiatan hari ini sebelum pembelajaran dimulai, nanti kita akan membuat yang namanya keyakinan Kelas. Nanti Pak Guru minta pada kalian untuk menuliskan peraturan-peraturan atau kesepakatan kelas 6 kita ini. Satu anak nanti minimal 2 peraturan ya. Paham ya? Oke, nanti Pak Guru bagikan di post-it ini kepada kalian. Nanti kalau misalkan kurang bisa ambil lagi post-itnya. Nanti langsung dituliskan di post-it ini ya. Minimal 2 peraturan. Lebih dari 2 peraturan silakan ya. Bisa dibagi warna yang hijau saja ya. Silakan dibagi. Oke, jika ya sudah mendapatkan, bisa kalian tuliskan di kertas post-it tersebut. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, silakan tuliskan 2 atau lebih dari 2 tentang kesepakatan kelas kita atau peraturan kelas kita. Oke, sudah? Oke, silakan untuk ditempelkan di kertas plano yang sudah Pak Guru siapkan di depan kelas. Silakan bisa dimulai untuk menempelkan. Bisa yang tidak sampai di bawahnya boleh. Silakan. Gambarkan di depan. Oke, bel. Ya. Terima kasih kalian sudah menuliskan peraturan yang ada di kelas kita. Sekarang Pak Guru mengumpulkan beberapa peraturan yang mirip ya. Nanti kita buat kesepakatannya. Yang pertama ini menghargai sesama teman, memakai seragam dengan rapi, menghormati. Menghargai ini sama sini. Tidak membeda-bedakan teman, menjaga kebersihan, berkaos kaki, sama, sama, tidak harus menaati peraturan. Dari beberapa peraturan yang kalian tuliskan, ini Pak Guru sudah mengumpulkan beberapa yang sama. Yang pertama itu menghargai sesama teman, menghormati teman, menghargai teman, tidak membeda-bedakan teman. Kalau seperti itu berarti kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Berarti ini saling menghargai. Oke, kita dapat 1 kesepakatan kelas
silakan untuk Mbak Tika dituliskan saling menghargai, dituliskan di sini, nanti tak tempel di depan. Saling menghargai. Oke, sambil menunggu Mbak Tika menulis, nanti ditempelkan nih Mbak Tika bawahnya. Yang kedua, memakai seragam sesuai jadwal, mengerjakan tugas, terus menjaga kebersihan ini. Berarti ini hampir sama ini Ki, memakai seragam, terus mengerjakan tugas tepat waktu, datang tepat waktu. Berarti itu keyakinan kelas kita apa kalau seperti itu? Disiplin. Iya, disiplin ya. Nah, silakan dituliskan adalah disiplin. Oke. Ini tadi sama ini, tidak mengejek teman. Kalau tidak mengejek teman berarti bahasanya berarti kita harus menghormati teman. Nah. Silakan tempelkan ya. Melaksanakan piket, terus memakai seragam dengan rapi, tidak boleh keluar saat pelajaran. Berarti itu menunjukkan sikap tanggung jawab. Silakan dituliskan Mbak Aina, tanggung jawab. Saling menghargai, disiplin, tanggung jawab. Terdapat 3. Oke, silakan. Dari beberapa kesepakatan kelas kita, kita buat menjadi ini sudah dapat 3 keyakinan kelas kita yang kita dapat. Yang pertama, keyakinan kelas kita itu harus saling menghargai, saling menghargai sama teman, terus berdisiplin. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Bagaimana kita sepakati untuk keyakinan kelas kita seperti itu? Sepakat? Untuk menunjukkan kesepakatan untuk keyakinan kelas kita, silakan kalian semua nanti bergantian maju ke depan untuk menandatangani yang namanya keyakinan kelas. Silakan. Kita dimulai dari Mbak Ena. Silakan boleh tanda tangan ini bawahnya sini, Ki. Silakan berurutan. Yang lain bisa maju ke depan. Silakan. Ditandatangani itu sebagai kesepakatan bahwa keyakinan kelas kita itu antara lain saling menghargai, disiplin dan bertanggung jawab. Oke, silakan masuk seterusnya biar cepat. Oke, yang lain. Oke, langsung berdua bisa nih. Langsung kan. Saya sampai tuh. Tidak harus urut nih. Yang penting ini nanti tertanda tangani kertas. Ya, silakan. Langsung dua-dua saja. Dua-dua. Ya. Bawahnya atau sampingnya tidak apa-apa. Oke, Mbak Nurul masukkan silakan.
Ya. Itu barusan kita membuat tentang keyakinan kelas. Untuk kedepannya mari kita yakini kelas kita agar kedepannya kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik, berpedoman dengan keyakinan kelas 6. Terima kasih. Kalian sudah aktif sekali dalam membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang. 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 Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Supaya tanggung jawab. Menghargai orang lain agar disiplin.